Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jamil alami wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berjumpa lagi kita di kajian pojok masjid PPTQ Darul Barokah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada seorang yang ahli ibadah, Abu bin Hashim namanya. Abu bin Hashim ini berpuluh-puluh tahun tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud atau sholat di 3 malam. Hingga suatu saat ketika malam hari, Abu Hashim keluar untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi terkejut Abu bin Hashim ketika di tempat wudhu yang biasa beliau berwudhu ada sesosok makhluk. Kemudian Abu Hashim bertanya, "Wahai makhluk, wahai engkau siapa? Kenapa engkau berada di tempat kami biasa berwudu?" Kemudian sesosok makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat Allah." Kemudian dengan bangganya di dalam hati Abu Hashim dengan husnudzon mengatakan, "Inilah amalan yang selama ini saya kerjakan. Ternyata Allah mengutus malaikat untuk datang kepadaku." Kemudian Hashim bertanya, "Apa tujuan kamu menemui saya?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Saya ini membawa buku catatan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian dalam hati Abu bin Hashim berbangga lagi. Berarti malaikat ini ingin memberitahu bahwa saya adalah orang yang dicintai oleh Allah karena saya telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu bin Hashim berdialog lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, bisa enggak tolong tunjukkan kepada saya ada enggak nama saya di situ?" Kemudian malaikat, "Oh bisa." Kemudian malaikat buka satu persatu buku yang dipegangnya, satu persatu, lembar demi lembar, sampai habis. Ternyata nama Abu bin Hashim gak ada di situ. Kata malaikat, "Wahai Abu Hashim, nama kamu gak ada di buku saya ini." Kata Abu Hashim dalam hatinya tidak percaya, "Wahai malaikat, mungkin kamu masih salah, coba dicek sekali lagi." Kemudian sama malaikat dibuka lagi satu persatu, lembar demi lembar. Ternyata tidak ada juga nama Abu bin Hashim. Menyampaikan hal itu, kemudian Abu Hashim mulai ketakutan, mulai bergetar hatinya, mulai berkeringat, mulai tertanam pertanyaan dalam hatinya, kenapa nama saya nggak ada di buku itu? Sedangkan buku itu adalah orang-orang yang sulih, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Hashim bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa nama saya nggak ada di situ? Padahal setiap malam saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam saya bersolat tahajud di 1/3 malam ketika manusia lagi tidur. Kenapa nama saya nggak ada di situ?" Kemudian malaikat tersenyum dan menjawab pertanyaan Abu bin Hashim, "Wahai Abu bin Hashim, memang engkau ahli ibadah kepada Allah. Setiap malam engkau bersujud panjang dengan Allah. Setiap malam engkau bertahajud dengan Allah. Tapi itu untuk dirimu, wahai bin Hashim. Kamu asyik beribadah kepada Allah tanpa memperdulikan tetangga-tetanggamu yang lagi kesusahan. Kamu bersujud kepada Allah sepanjang malam, tetapi kamu tidak pernah menjenguk saudaramu yang lagi sakit. Tiap malam kamu bersujud kepada Allah, tapi tidak pernah kamu membantu saudara-saudaramu, tetanggamu yang lagi kebingungan.
Mendengar jawaban itu, gemetarlah tubuh Abu bin Hashim. Rasa takut mulai merasuki tubuh Abu bin Hashim. Keringat bercucuran. Kemudian malaikat menambah, wahai ketahuilah kamu Abu bin Hashim, hablum minallah, hubungan kamu dengan Allah itu penting. Tapi hablum minan nas, hubungan kamu dengan manusia itu juga penting. Artinya harus ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluknya Allah. Kalau kita cinta Allah, tentu kita cinta kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita peduli dengan makhluk yang namanya manusia yang ada di sekitar kita, yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Ibadah kepada Allah perlu, tetapi ibadah makhdah, membantu sesama manusia, itu juga perlu. Kemudian Abu Hashim bersujud kepada Allah, menyesali perbuatannya. Kemudian kata malaikat, kalau kau ingin namamu berada di catatan buku yang saya pegang ini, catatan amal manusia sekaligus catatan nama-nama yang dicintai oleh Allah, maka perbaikilah ibadahmu kepada Allah dengan cara pedulilah dengan makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan oleh Allah, yakni manusia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan agar kita beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niscaya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Perlu kita ketahui bahwa ibadah ada dua macam. Yang pertama ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Secara kasat mata kita bisa melihat kalau itu ibadah, nilainya juga insya Allah adalah ibadah. Seperti sholat, zakat, sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Itu kita bisa menilai kalau itu memang ibadah. Tetapi ada yang secara kasat mata seolah-olah bukan ibadah, tetapi itu punya nilai ibadah yang tinggi. Dan itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Satu contoh, kita berdagang. Berdagang kita niati mencari ridha Allah. Mudah-mudahan wasilah berdagang kita dapat hasil, hasilnya kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita mencuci pakaian, itu juga ibadah. Ketika pakaian kita bersih, kita bisa sholat dengan pakaian yang kita pakai. Itu ibadah ghairu mahdhah. Jadi tidak lain tidak bukan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.